kajian tentang ulumul Quran. Kemudian yang kedua itu adalah kajian sebagai lanjutan ulumul Quran itu, karena tujuannya adalah menjadi guru agama dan salah satu pokok bahasannya adalah ilmu Al-Quran was sunnah, maka mereka diberikan ilmu dasar ulumul Quran, kemudian juga aspek kajian tafsirnya, corak tafsir Tarbawi atau yang kita kenal dengan tafsir pendidikan. Nah, ada lagi nampaknya teman seperti tadi siapa? Jajang. Jajang dulu di Mesirnya jurusan apa, Jang? Jurusan sama, tafsir wa ulumul Quran. Oh, tafsir. Di Mesir istilah prodinya apa konsentrasinya? Di S1. At-tafsir wa ulumul Quran. Oh, at-tafsir wa ulumul Quran ya. Sementara kita Al-Quran wa ulumul tafsir. Oh, Jadi ada perbedaan terminologi kelihatannya. Jadi at-tafsir wa ulumul Quran di Al-Azhar. Kalau di kita itu ulumul Quran wa tafsir. Ya, ulumul Quran wa tafsir. Kemudian masih bisa didengar ini? Halo? Masih, Masih, Pak. masih Pak. Ya. Dan yang lain nampaknya seperti tadi teman kita dari apa namanya, dari manufaktur tadi ya, Pak siapa Pak Yogi, secara disiplin ilmu tentu itu jauh dari pokok kajian apa yang kita kaji selama ini dengan apa yang dikaji Pak Yogi. Pak Yogi sangat tinggi minatnya bagaimana kajian-kajian dia dalam bidang manufaktur itu mendapatkan apa namanya landasan yang jelas dari Al-Quran maupun mungkin dari hadis juga. Setelah Pak Yogi melihat bahwa fil Quran tibyan kulli syai'. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Temuan Pak Yogi misalnya dalam persoalan apa namanya logam ternyata ada bahasan dalam Al-Quran. Tapi kita yang memiliki kajian, memiliki sumber ajaran, tidak kita dalami, justru Terlempar lagi. Halo? Halo.
Oi. Hadir. Halo? Halo, Pak. Oh ya, aduh, Ya, Pak. maaf ini ada kendala ini Pak Yogi. Ya, sampai di mana tadi Pan? Baru mukodimah, Pak. Ya, Mukodimah sampai di mana? Ini keburu tutup HP-nya tuh, padahal hidup sesungguhnya. Ya, Belum masuk ke pokok. oh ya, belum masuk ke pokok ya. Jadi kita inginkan sharing pada pertemuan awal ini, tentu background kita bermacam-macam. Khalfiyatu dirasatina mutanawwi'ah. Jadi minna man takharraja min al-Azhar, wa minna man takharraja min kulliyat al-kauniyah, wa minna man takharraja min kulliyat tarbiyah. Mungkin juga ada background yang lain. Hawari di mana Hawari? Min IAT, Oh, IAT. IAT. Okay. Nah, sekedar mengingatkan sebelum kita lanjut nanti kepada pokok-pokok kajian kita, tentu outcome daripada S1 itu sebagaimana Bapak jelaskan tadi itu kan 2 sungguhnya, dan itu nanti ke S2, S3 juga sama. Kalau S1 itu mungkin pada tingkatnya yang membedakan dengan S2, S3. Kalau di tingkat S1 itu al-mufassir al-mubtadi, jadi menjadi mufassir pemula, kemudian dalam ranah penelitian juga peneliti pemula. Ini istilah di kita, Pak Yogi. Kalau kita masuk kepada kualifikasi peneliti kan ada 4 sungguhnya. Jadi ada pertama, ada muda, ada madya, ada ada utama kan, 4. Tapi kalau kita membagi dalam ranah kajian mutafsir itu biasanya al-mubtadi, al-mutawassit, al-mutaqaddim. Meminjam istilah bahasa Inggris barangkali elementary, kemudian intermediate, dan advanced. Itu tingkatannya. Nah, kita baru menyediakan bagi kalian itu sampai S2 yang langsung berada dalam payung yang sama yang kita namakan dengan jurusan ilmu Quran dan tafsir. Tapi untuk S3-nya payungnya bukan di ilmu Quran dan tafsir, tapi di studi agama-agama. Tergantung nanti konsentrasi penelitiannya. Kalau penelitiannya ranahnya adalah Al-Quran dan tafsir, penelitian dalam ranah Quran dan tafsir, maka dia masuk kepada penelitian Quran dan tafsir. Juga termasuk kajian-kajian lain, misalnya karena agama-agama kan luas di situ. Ada kajian perbandingan agama, ada kajian berkaitan dengan sosiologi agama, kemudian juga psikologi agama, antropologi agama, macam-macam di situ. Nah, teman-teman kita yang ingin melanjutkan sampai S3, itu masuknya ke SAA, nanti bagaimana tentang penelitiannya. Nah, Irfan sendiri sesungguhnya dia S2-nya enggak linear Pan ya di Malaysianya. Enggak, Pak. Jadi ente mengambil studi sejarah ya. Ente mengambil studi sejarah. Sejarah apa Pan itu? Saya ngambilnya di pemikiran Islam dan peradaban Islam, Pak. Nah, oke. Peradaban Islam, pemikiran Islam. Kalau kita masuk wilayah UIN, peradaban Islam itu, kalau dalam konteks sejarah berarti jurusan sastra ya, kuliatul adab, di kultur adab. Tapi kalau ranah pemikiran, peradaban pemikirannya tentu ranahnya di Usuluddin. Itu mungkin sebagai penguatan daripada kajian tentang Al-Quran itu.
dari perspektif sejarah peradaban yang ada dalam Al-Quran. Nah, dari sini idealnya apa yang akan kita sajikan di S2 itu adalah istimrar, the continuation, jadi lanjutan dari apa yang pernah kita kaji di S1 sesungguhnya Pak Yogi. Nah, jadi di S1 dulu ranah ulumul Quran dan tafsir yang kita kaji itu basicnya itu adalah ulumul Quran. Ya, jadi ada mata kuliah mata kuliah dasar keahlian, ada mata kuliah keahlian, ada mata kuliah penunjang, ada mata kuliah pilihan hari ini. Seperti di S1 itu pilihannya sekarang kan satu adalah Nagom Al-Quran, kemudian kaligrafi Al-Quran, literasi Al-Quran, kemudian teaching skills of Al-Quran, kemudian yang satu lagi berkaitan dengan kaligrafi, literasi Al-Quran, kemudian Nagom Al-Quran, teaching skills, satu lagi the content of Al-Quran. Jadi mahasiswa kita semester 7 itu suruh memilih 2. Nah, basicnya itu yang kita bentuk pertama kali, mungkin berbeda dengan yang dulu diambil oleh Pak Yogi di bidang umum. Kalau di kita ini MKDU-nya sebagai dasar keahlian sekaligus Pak Yogi. Jadi 4 pilar disiplin ilmu yang kita berikan. Satu adalah filsafat, yang kedua teologi, yang ketiga Irfan masih ingat mungkin ilmu fikih, hukum, kemudian keempat adalah tasawuf. Nah, maka seluruh fakultas di UIN itu wajib diberikan. Karena itu namanya adalah pembentukan mindset. Pembentukan mindset. Bagaimana mereka berpikir logis. Itu kan adanya di filsafat di situ. Logis, kemudian rasional, berpikir komprehensif, radikal, kemudian kritis, responsif, itu adanya kan di filsafat di situ. Nah, kemudian bagaimana mereka berpikir logis sekaligus empiris? Nah, kita berikan teologi di situ yang di ranah UIN namanya ilmu kalam. Jadi kalau kita berdebat tentang Tuhan itu, Hawari itu akan bertanya, maaf, kalau Tuhan itu maha perkasa, dalilnya mana Pak? Katanya. Jadi dalilnya mana? Kayak tadi misalnya ketika ada fenomena logam di Al-Quran, nah Pak Yogi bertanya, ada dalilnya enggak? Ada ayatnya enggak? Yang menguatkan itu, yang menjelaskan itu. Nah, ayatnya itu kan empirisnya. Kemudian logisnya tentu karena Allah Maha Kuasa, maka Allah Maha menciptakan segala sesuatunya untuk hambanya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Logam lah, timah lah, emas lah, dan sebagainya. Nah, itu kita berikan dan cara berpikir logis empiris. Ilmu yang mengkaji itu namanya teologi ilmu kalam kita. Tapi lagi-lagi yang kita berikan karena ini adalah sebagai mufassir pemula dasar-dasarnya. Nah, kita berikan kepada mereka apa yang kita namakan dengan ilmu fikih, bukan fikihnya. Kalau kan fikih itu ada 2, ada ilmu fikihnya, ada materi fikihnya. Kalau kita sudah masuk kepada ranah fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah, fikih jinayat, fikih siasa, itu materi fikihnya. Tapi berfikir fikihnya itu yang kita berikan di mata kuliah dasar keahlian. Nah, jadi kalau kita beri dasar fikihnya, berarti yang kita berikan dasar-dasar berpikir empirisnya. Jadi kalau kita melakukan suatu, pertanyaannya ada dalilnya enggak? Nah, kenapa misalnya sholat 5 waktu itu diwajibkan? Bagi orang yang ahli hukum, dia begitu cepat. Nah, ada perintahnya dalam Al-Quran. Ini perintah sholatnya, ini sholat wajib, ini sholat sunat. Ini loh dalilnya bahwa tarawih itu 8 rakaat, ya tarawih itu 20 rakaat misalnya. Ini loh dalilnya bahwa
bullying itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Ini dalilnya. Jadi kalau berpikir sebagai dalil secara empiris, maka cara berpikir seperti itu kita akan cara berpikir fikih di situ atau hukum. Nah, tapi hidup ini ternyata kan ada yang bisa dilogikakan, ada yang bisa dilogiskan dan diempiriskan, ada yang hanya bisa diempiriskan. Tapi ada sisi lain daripada hidup kita. Tidak ada di ranah logis, tidak ada di ranah empiris, tidak ada di ranah yang lain. Tapi ranahnya adalah ranah yang kita namakan dengan sufis. Ranah tasawuf itu. Ranah tasawuf. Saya dengan Pak Yogi itu sholat maghrib misalnya. Kita sama-sama, misalnya Pak Yogi imam. Saya makmumnya. Saya makmumnya. Meskipun Pak Yogi itu imam, tentu tanggung jawabnya besar, amanatnya besar, tapi pahalanya juga besar kan. Tapi setelah dihisap ternyata Pak Yogi amal soleh saya lebih banyak daripada amal salahnya. Kemudian Pak Yogi dimasukkan ke barangkali ke tempat yang kita harapkan, mungkin bahasa vulgarnya ke neraka, saya ke surga, atau sebaliknya Pak Yogi. Padahal takbiratul ihram kita sama, sujud kita sama, ruku kita sama, bacaan kita sama. Kenapa kok tempat kita berbeda? Meskipun tadi harapannya sama. Nah, secara logis oke, sudah kita laksanakan. Empiris sujud ruku kita sama sebagai. Tapi kenapa kok beda hasilnya? Yang satu di surga, satu di neraka. Nah, apakah itu bisa dilihat dengan kacamata fikih saja? Tentu tidak. Kacamata empiris juga tidak. Itulah ulama mengatakan bahwa ada sisi lain daripada amal kita itu yang adanya ada di batin kita. Mungkinlah oleh ahmad hadis namanya mungkin an-niyat di situ. Motivasi kita yang paling dalam ketika kita melakukan sesuatu. Sama hari ini kita sedang mengkaji ulum Quran dan tafsir. Irfan barangkali pahalanya 50% dikasih Allah, saya 15%, Pak Yogi barangkali 70%, Hawari barangkali 10%, kemudian Fikri nggak dapat sama sekali. Sama-sama ngaji ulumul Qurannya. Prosedur, empiris, logis sudah kita penuhi semuanya. Tapi kenapa hasilnya beda? Nah, di situ. Nah, maka saya sering berkelakar kepada teman-teman begini. Dulu kita pernah diskusi dengan Irfan itu. Di negara kita itu ada Ormas, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU saya katakan. Masing-masing punya paradigma berpikir sendiri-sendiri. Saya melihat, nanti kita bisa diskusikan di dalam ataupun di luar. NU itu kuatnya di fikih dan di tasawuf. Kuat orang NU. Fikih dan tasawuf. Penguatan batinnya kuat sekali. Hampir sebab momentum keagamaan menjadi penguatan batin. Ziarah kuburnya, kemudian orang meninggal, ada tahlilan, hari pertama, kedua, tiga, keempat, ke-40, 100, dan sebagainya. Fikihnya runut sekali, bicara fikihnya. Di pesantren-pesantren NU itu, dari fikih dasar, menengah, sampai tuntas, dan sebagainya. Nah, di Muhammadiyah, sementara Muhammadiyah, filsafatnya begitu kuat. Filsafatnya begitu kuat. Teologinya kuat. Tapi hukum dan tasawufnya boleh jadi dia rada di bawah NU. Karena apa? Karena misalnya dalam konteks wirid dzikir dia berbeda dengan NU. Tidak dilaksanakan secara sporadis dalam konteks dzikir wirid yang dilaksanakan oleh ormas lain misalnya. Nah, ziarah kubur sendiri untuk Muhammadiyah misalnya baru-baru ini menjadi terbuka bahwa tidak ada problem dengan ziarah kubur dan sebagainya. Nah, karena berpikir logis dan teologinya begitu kuat.
Nah, teman-teman kita dari Persatuan Islam, itu saya lihat hukumnya begitu kuat. Kalau kita berdebat dengan teman-teman di Persis itu, kalau nggak ada dalil sudah tidak akan terima. Nggak akan diterima. Nah, tasawuf masih sulit untuk menerima tasawuf dalam konteks amalan misalnya, tasawuf amali. Ya. Filsafat pun juga masih sulit mereka untuk menerimanya. Nah, masuk kita UIN, dalam basis apapun, ormas apapun, maka biasanya semua mahasiswa kita itu kita beri cara berpikir dalam rangka konteks mindset mereka itu secara utuh, tidak parsial. Maka kalau sudah sampai S1 di UIN itu biasanya, orang NU, teman-teman kita di NU itu sangat menghargai Muhammadiyah dan Persis. Teman-teman di Persis juga sangat mengapresiasi teman-teman NU Muhammadiyah. Yang NU pun mengapresiasi apapun yang menjadi latar belakang keormasan. Saya pikir ini tidak lepas daripada mindset yang dibangun ketika kita masuk ke UIN yang dijadikan sebagai landasan atau pembentukan mindset kita yang kita namakan dengan mata kuliah dasar keahlian itu. Nah, baru setelah itu, kita masuk ke wilayah dasar keahlian. Ternyata, peta ulumul Quran, peta tafsir dari era klasik, pertengahan, kontemporer, itu nggak lepas dari cara berpikir tadi. Mungkin siapa, Ainul Mubarak, Irfan, kemudian teman Fikri, dan sebagainya. Sangat kaya sekali Pak Yogi ternyata ranah tafsir itu. Nah, corak-corak berpikir tadi itu lahir. Tafsir corak hukum begitu banyak. Corak teologis ada, corak falsafis ada, corak sufis banyak sekali. Nah, maksud saya begini, kalau toh mindsetnya belum terbentuk dan belum kita bentuk, bisa jadi ada resistensi mahasiswa melihat, kok begini ya tafsir ya? Saya pikir tafsir itu hanya one side. Ternyata setelah dikaji oleh anak-anak S1 itu, tafsir itu, fihi kullu syai'. Jadi we find everything in tafsir. Dari yang paling moderat sampai yang paling radikal. Dari yang paling sempit kajian sampai yang paling luas kajiannya. Dari yang paling etis sampai yang paling porno, Pak Yogi. Ternyata ada itu. Dan itu sudah, dasar-dasar itu sudah kita kenalkan sebagainya. Nah, tapi ketika kita sodorkan kajian-kajian seperti itu, maka mahasiswa karena mindset yang sudah terbentuk pada awal pada mata kuliah yang kita namakan di dasar keahlian, mereka akhirnya menyadari di situ bahwa ternyata realitas tafsir pun tidak pernah lepas daripada mindset mufassirnya. Mindset mufassirnya. Coba misalnya Hawari lihat. Kalau kita lihat misalnya tafsir ayatul ahkam, atau misalnya ayatul ahkam, atau ahkamul Quran. Itu kan pure perspektifnya adalah ayat-ayat itu ditarik ke wilayah hukum. Maka ketika seorang mufassir mengkaji sebuah ayat, paradigma berpikirnya halal, haram, wajib, mubah, makruh. Nah, mubah, makruh. Kalau dipertanyakan kenapa muncul seperti itu, ternyata memang setiap kita buka kitab tafsir, membuka covernya saja, misalnya membuka sebuah kitab, sangat jelas sekali di situ. Misalnya mufassirnya, ustadun fi kulliyati syari'ah bi Jami'atil Qahirah. Nah, jelas sekali situ bahwa beliau penulis tafsir ini adalah seorang profesor dalam bidang hukum di Cairo University misalnya. Nah, apa yang beliau
ditafsirkan oleh ibu tidak lepas daripada paradigma berfikirnya. Nah, sementara teman-teman kita yang memiliki paradigma sufis, maka lahirlah misalnya As-Sulami, Ruhul Ma'ani, kemudian Latifah fi Safat Tafasir wa Ahkamihi, kemudian lahirlah Tafsir Lataiful Isyarat. Dalam bahasa Indonesia ada kita kenal ada Kutaibat, ada buku-buku tafsir, buku daras yang kita kenal dengan tafsir sufi dan sebagainya. Itu tidak lepas daripada paradigma sufi. Bahwa bagi mereka ayat itu memiliki dua dimensi, dimensi lahir, dimensi batin. Dimensi lahirnya makna tersurat. Tapi bagi mereka yang melihat bahwa di dalam ayat itu bukan hanya makna tersurat, ada makna tersirat. Nah, disinilah bertemunya antara konsepsi cara berpikir sufis dengan praktek penafsiran Al-Quran. Nah, masuk filsafat juga ada, masuk cara berpikir empiris juga banyak. Nah, itulah sebabnya teman-teman dulu yang S1 misalnya, kenapa dulu kita wajibkan kalian, nggak boleh tidak kan itu prasyaratnya. Untuk mengambil mata kuliah ada sekalian, mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk mindset mahasiswa itu tidak boleh tidak harus diambilkan. Al-falsafah, wa ilmu kalam, wa al-fiqh, thumma tasawuf. 4 di situ. Nah, kalau mereka sudah punya dasar berpikir seperti itu, baru kita berikan apa yang kita namakan dengan ulumul Quran. Nah, ulumul Quran dengan dengan pokok-pokok kajian, mudah-mudahan Irfan masih ingat, dulu kita mulai daripada ngaji tentang wahyu. Dari wahyu itu kita breakdown menjadi kajian tentang karakteristik setiap wahyu, ini Zabur, ini Taurat, ini Injil, kemudian ini Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sebagai kitab penutup tentu berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan Nabi sebelumnya. Kita kaji karakteristiknya. Setelah kita kaji karakteristiknya, setelah itu kita kaji proses dan cara turunnya. Di situ muncullah ilmu turun Quran, di situ ada kronologi, di situ ada sebab nuzul, di situ nanti ada yang kita namakan dengan sejarah mushaf, sejarah qiraah, bacaan Al-Quran, sejarah qiraatul kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Nah, dari situ nanti berkembang kajian apa yang kita namakan dengan kandungan Al-Quran. Ada kandungannya berupa doktrin, ada kandungannya berupa aspek-aspek yang menjelaskan doktrin itu. Doktrin misalnya di situ ada persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan syariah, persoalan etika akhlak, dan persoalan sejarah. Dari itu semuanya berkembang berbagai macam ilmu. Nah, kajian terakhir dalam ulumul Quran itu, kalau Al-Quran itu memiliki doktrin, Al-Quran itu memiliki kandungan, pertanyaan mendasarnya, how to understand doktrin, dan how to understand kandungan Al-Quran. 3 pintu dulu yang baru kita kaji. Memahami kata namanya at-tarjamah, memahami makna namanya tafsir, menarik pesan daripada Al-Quran namanya takwil. Nah, sampai di situ dulu yang kita kaji Pak Yogi yang berkaitan dengan ilmu sangat dasari kita ulumul Quran. Nah, kajian-kajian mahasiswa S1 berikutnya setelah ilmu dasar diberikan, itu satu meliputi metodologi tafsir, kemudian setelah kita berikan mereka metodenya, kemudian mabahis fi ilmi tafsir, fi kutubit tafsir, membahas kitab tafsir. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka membahas, baru kita berikan apa yang kita namakan turukul bahas fi tafsir, model penelitian Al-Quran dan tafsir. Yang terakhir di endingnya adalah mereka meneliti dalam Al-Quran dan tafsir. Nah, itu ranah keahliannya. Nah, dan ranah berikutnya kita namakan dengan penunjang. Nah, penunjang ini tentu penunjang untuk memahami. Tadi arahnya 2,
Satu arah untuk memahami ilmu Quran, yang dua arah untuk memahami tafsir. Arah untuk memahami ilmu Quran misalnya isu-isu kontemporer tentang Al-Quran, tapi arah untuk memahami tafsir kita berikan mereka ilmu pendukung. Psikologi di situ, ada sosiologi, ada antropologi, ada hermeneutik, ada semiotik, kemudian ada yang kita namakan juga, kok dalam bahasa Arab itu ada ilmu dilalah, ada ilmu nas, macam-macam. Nah, terakhir, setelah mereka kita harapkan menguasai dasar-dasar ilmu Quran, dasar-dasar bagaimana menjadi mufassir pemula, kita bekali mereka itu dengan ilmu-ilmu pilihan. Tergantung mungkin kebutuhan mereka untuk apa mereka ke depan di masyarakat itu. Bagi yang seorang guru Al-Quran, kita bekalkan mereka teaching skills of learning Al-Quran, of teaching Al-Quran. Bagi mereka yang menggeluti dunia tahfidz misalnya, dunia qiraah, kita berikan mereka adalah ilmu dukung yang kita namakan qiraatul Quran, perdebatan tentang berbagai madhab Al-Quran. Kemudian kita berikan kepada mereka bagi yang qori, itu nagom, yang kita namakan lagu-lagu Al-Quran, sampai kepada hal yang sangat teknis, misalnya kitabatul Quran atau menulis Al-Quran, dan terakhir kita berikan mereka yang kita namakan literasi Al-Quran. Yang produknya dua, ada produk digital, ada produk non-digital. Nah, itu gambaran kuliah 4 tahun di S1 Pak Yogi. itu gambarannya. Nah, where are we now? Aina nahnulan? Saya nanti ingin minta barangkali informasi dari teman di Al-Azhar tadi. Kalau Pak Yogi mungkin selama ini nggak menekuni langsung ilmu-ilmu yang tadi kita kaji ya. Betul. Kalau siapa tadi itu? Al-Azhar, Aina Al-Azhar? Suryaman, ada lesson Suryaman. Mana Suryaman tadi? Jajang. Jajang. Halo? Hadir. Hadir ya Ustaz. Hadir ya Ustaz. Wah, ini lagi di mana ini? Kebetulan ada. Oh ya, ada. Yang ini. Iya. Tapi sambil ya. ini sambil dengerin. Baran ya? Oh ya, ada kendala teknis barangkali. Ya, ada dari Maroko? Nggak ada ya. Turki ada S1, barangkali S1 Ilahiyat Turki. Dari Madinah ada? Ada teman kita dari Jamiatul Madinah, Al-Jamiah Islamiyah Al-Bil Madinah Munawwarah, ada Jamiatul Saud. Kalau kita lihat kurikulumnya, sesungguhnya tidak terlalu jauh perbedaan kurikulumnya. Ilmu Al-Quran juga diajarkan, tapi pembahasan tentang tafsir dasar juga diajarkan. Itulah yang kita berikan di S1 kita, Pak Yogi. Nah, itu gambaran S1 UIN Bandung. Dengan UIN lain, Jakarta, kemudian ini saya lihat juga tidak jauh berbeda. Sedikit berbeda dengan teman-teman kita yang ada di PT IKI, bukan? Betul, PT IKI dengan IIKI. Nah, kalau di IIKI dan PT IKI itu mereka sedikit lebih dalam mereka untuk beberapa keilmuan klasiknya. Sehingga kadang-kadang begini, mungkin Farhal juga memahami itu. Tapi ini juga antar kita saja. Dia ada hal yang mungkin menjadi catatan kita. Jadi kalau teman-teman dari Madinah, dari Mesir itu biasanya, kalau disuruh membaca kitab, itu mereka hebat itu.
Karena rujukan mereka, kajian torosnya memang mereka lakukan itu. Tapi kalau sehingga teman-teman kita di sana ketika meneliti itu mereka fokus pada aspek-aspek itu. Yang unik dari teman-teman kita di UIN itu, ini mungkin Pak Yogi juga sudah lama atau baru tahu ini. Pengalaman kita begini Irfan ya, jadi teman-teman kita di UIN ini, hampir semua mufassir itu Pak Yogi dikritik oleh mereka. Nggak tahu di manufaktur begini. Jadi teman-teman kita di S1 ini, betapapun mereka sesungguhnya tidak pernah menyelesaikan pembacaan literatur tafsir tertentu, misalnya menyelesaikan Marogi selesai, Jalalain selesai misalnya. Kayak Farhal dulu selesai nggak Farhal? Kamu membaca Jalalain waktu pesantren? Belum. Oh iya, Ustaz. Iya, Sofwah juga kita belum selesai membaca itu. Jalalain yang menjadi kajian kita di pesantren belum selesai. Uniknya di kita ini, karena mungkin tadi persoalan mindset filsafat berpikir kritisnya begitu kuat, sehingga hampir semua mufassir itu oleh mereka dikritik Pak Yogi. Dikritik, tetapi mereka belum bisa baca kitabnya. Nah, ini unik ini. Saya nggak berani mengkritik Pak Yogi tentang manufaktur. Saya blank tentang manufaktur. Mahwa manufaktur wa ma'adroka manufaktur saya nggak tahu, maka saya nggak berani. Saya kalau mungkin Pak Yogi bercerita tentang Jepang, saya paham. Karena 3 tahun Pak Yogi ya? Iya, 3,5 tahun. Korea enggak? Korea mampir. Mampir. Jadi kalau Pak Yogi bercerita tentang Jepang, mungkin kita paham, kita mengerti. Karena mungkin 1 jam terbangnya, kemudian interaksinya, wawasan tentang Jepang dia paham. Nah, persoalannya begini Pak Yogi, jadi Bapak tuh nggak pernah ke Jepang. Tapi Bapak tuh meneliti tentang Jepang. Dan mengkritik Jepang. Sama seperti Irfan misalnya, dulu sebelum ke Malaysia, mengkritik tentang peradaban Malaysia misalnya. Dia berada di Indonesia. Nah, tapi kalau sekarang, Irfan ketika hampir mungkin setahun lebih di Malaysia, dia berinteraksi dengan orang Malaysia, dengan berbagai kalangan di Malaysia, kita bisa menerima, kita paham kalau dia mengkritik itu, karena sudah ada proses interaksi dan pemahaman terhadap peradaban orang Malaysia. Nah, di kita uniknya di situ para hal. Jadi teman-teman kita ini, sampai kemarin kita menguji itu, ulama-ulama besar, Maroginya, Wahbah Zuhailinya, kemudian Muhammad Ali As-Sabuninya, kemudian sampai kepada Mufassir Mutakhir, Sayyid Qutub, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Jalaluddin Al-Mahalli, Jalil As-Suti, itu mereka kritik semua itu Farhal. Nah, kemudian saya tanya, maaf, kamu sudah punya belum buku Jalalainnya yang berbahasa Arab yang ditulis oleh 2 ulama besar kita ini? Oh, belum Pak, katanya. Terus kamu mendapat informasi dari mana tentang tafsir Jalalain? Saya dari terjemah. Jadi kan unik ini sungguhnya. Ketika anak kita belum baca apa-apa tentang sebuah tafsir, tapi dia sudah terlalu berani mengkritik mengkritik tafsir itu. Nah, ini catatan kita dan mungkin juga kesalahan kita selama ini, di mana ketika penguatan filosofis terlalu tinggi, tetapi basis literasi mereka rendah. Basis literasinya rendah, terutama penguasaan bahasa Arab dan sebagainya. Nah, ini pertemuan kita malam ini barangkali mereview
apa yang menjadi dasar kajian kita untuk kajian-kajian kita berikutnya di S2 ini, yang di situ bisa dibuka, Pan. Saya tulis di situ dua mata kuliah ini diasuh dari awal Profesor Dr. Hussein Anwar, kemudian Ibu Dr. Izzah, kemudian saya baru masuk, kalau nggak salah 5 tahun belakang. Nah, saya belum lama. Nah, kemudian kami coba untuk melihat apa yang mesti kita tambah, yang mesti kita di situ. Maaf, Pan, kalau dibaca, Pan. Yang mana, Ustaz? Dari itu. Mohon maaf, suara keputus-putus, Ustaz. Itu apa? Yang jelas kan? Itu apa? Yang kajian, yang di situ, di atas itu. Oh, satu epistemologi wahyu. Ya, betul. Tetap kita masih mulai daripada wahyu yang masih perlu kita dalami, tapi pada aspek epistemologisnya. Yang kedua ada memaknai substansi isi Al-Quran dalam menghubungannya dengan ilmu. Jadi perdebatan seputar kandungan Al-Quran dalam ilmuwan. Kemudian yang ketiga, karakteristik ajaran Al-Quran. Itulah yang membedakan dalam konteks wahyu, apa yang membedakan Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Nanti akan kita temukan di situ misalnya karakteristik ajarannya universal, dia mencakup segala komprehensif, dia selalu merespon perkembangan dan dinamika zaman, likuli soleh, likuli zaman, maka responsif. Kemudian bagaimana keterkaitan kandungan Al-Quran, ayat dengan ayat, surat dengan surat yang kita namakan integral. Oke, lanjut. Struktur Al-Quran. Struktur Al-Quran kita kembali kepada perdebatan tentang mushaf, kemudian terbagi menjadi juz terbagi menjadi surat terbagi apa dengan ruku al-hizb, kemudian ayat terbagi kepada jumlah terbagi kepada kalimat. Suaranya tidak. Oh ya. Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Iya, Pak. Oh ya. Ya. Lanjut, Pan. Kemukjizatan Al-Quran. Nah, lanjut setelah mukjizat. Asbabun nuzul. Ya, kita tidak lagi pada asbabun nuzul secara definitif, tapi kita kembangkan pada aspek teorinya dalam konteks memahami Al-Quran. Lanjut. Munasabah. Ya, munasabah juga sama. Tidak lagi hanya berkaitan dengan macam-macam munasabah, tetapi bagaimana memahami teori munasabah dalam konteks pemahaman. Lanjut. Terminologi tafsir, takwil, dan terjemah. Ya, nanti kerjanya yang kita bangun itu. Lanjut. Terakhir, metodologi tafsir. Metodologi tafsir. Metodologi tafsir di situ berkaitan dengan sumber, berkaitan dengan metodanya, berkaitan dengan kaidahnya, berkaitan dengan berbagai macam laun atau corak Al-Quran, corak tafsir Al-Quran. Lanjut. Khalas, Pak. Khalas. Masih ada 3 topik lagi. Ada. Masih ada. Terus, epistemologi metode tafsir. Metode tafsir. Lanjut. Model memahami tujuan pemahaman Al-Quran dalam konteks memahami tujuan itu, memahami
konteks tujuan Al-Quran, maka kita bicarakan aspek metodenya. Bagaimana seorang mufassir mencoba untuk mengelaborasi semua kanun Al-Quran secara sistematis dari awal sampai akhir, dan itu dielaborasi panjang dan lebar. Dulu kita sudah belajar namanya al-manhaj al-manhaj at-tahlili dengan maksud yang lain. Lanjut. Model-model tafsir tematik. Ya, banyak sekali. Nanti ada yang kita katakan orientation-nya dari aspek orientasi tafsir tematik, dari aspek figurnya, tokoh-tokohnya, dari aspek kajiannya. Lanjut. Epistemologi tafsir Nusantara. Berada di Nusantara. Kita lihat nanti bagaimana wajah Sumatera, wajah Jawa, wajah Sunda, wajah Indonesia Timur, wajah Kalimantan, di situ ada. Lanjut. Tafsir epistemologi tafsir kontemporer. Kontemporer, tentu dia ini lahir karena respon terhadap perkembangan mutakhir daripada dinamika zaman. Lahirlah tafsir kontemporer. Lanjut. Khalas Ustaz. Nah, inilah pada pertemuan kedua yang akan datang, saya akan jelaskan one by one, satu persatu. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada ranah kajian atau ranah diskusi. Nah, supaya jelas duduk persoalannya, apa yang menjadi substansi kajian, dari aspek asumsi kajiannya, pengertian kajiannya, tujuannya, fungsinya, sampai langkah-langkah kajiannya, kalau itu bersifat metodologis misalnya. Nah, begitu ngaji ulum Quran tuh Pak Yogi. Siap, Ustaz. Kita ngaji manufaktur ya? Iya. Beda ya? Beda kajian, Ustaz. Cuma di sini perdebatannya belum asik. Nanti perdebatan yang asik nanti. Barangkali itu saja. Nanti saya perlu menghubungi Irfan, barangkali rembuk dengan Bu Izzah, dengan Pak Rosihon. Nampaknya untuk S2 kita laksanakan perkuliahan. Ada permintaan dari orang Malaysia katanya, kalau bisa daring aja katanya. Iya Pak, soalnya kan bolak-balik ya Pak ya. Betul Pak, daring Pak. Ya, Kalau lah. daring juga apa bisa di hari Selasa atau Rabu. Ya, siap, nanti kita atur teknisnya. Sebenarnya orang dari Malaysia ini bulan ini lagi libur Pak, makanya masih bisa. Libur ngapain tuh ke Tasik tuh? Ada dicari katanya. Ada lah. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita malam ini. Kita lanjut penjelasan uraian dari setiap tema itu insya Allah minggu depan. Ya, syukran al husni ihtimamikum, sambil kita menunggu nama-nama yang sudah terdaftar di Salam untuk proses presensi mahasiswanya. Ya, syukran wa liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Idul. Hei, sini ngopi Bang, Cibiru. Allah dari Allah. Jangan keluar dulu ya, mau difoto. Guys, di Salam udah pada Masya daftar Allah. belum? Masya Allah, Masya Allah. Belum Mas. Apa sih? Allah Belum dari pada daftar akun Salam guys. Sudah bisa masuk. Allah dari Rapli Itu Belum bisa belum. KRS ya? Rapli, Allah Sebenarnya sih dapat dari info KRS Insyaallah sama Ustaz Idul. Kang Farhal sini ngopi, Cibiru. Struktur. Pada dipotokeun heula ieu teh. Mangga. Ya, sudah. Sip, mantap. Pamit Turun ya. saudara. Assalamualaikum. Syukran. Ayo, tipe ayo.